Yesus ku dengar, hai mari yang penang. Bagaimana? Anda suka dengan lagu tadi? Lagu yang berjudul Suara Yesus Ku Dengar. Tadi kita mendengar lewat alunan suara Pendeta Arlianus dan teman-teman. Sahabat, kalau Anda mendengar atau membaca ada nama yang spellingnya, tulisannya B-O-N-A-R. Nah, kira-kira menurut Anda itu orang dari mana? Mungkin sebagian kita membayangkan itu adalah nama orang yang berasal dari Tapanuli. Karena kita ingat film Naga Bonar. Tapi tidak begitu dengan yang satu ini. Sebab ini adalah nama keluarga dari sebuah keluarga di Skotlandia. Dan katanya bacanya Bonner. Keluarga Bonner sudah ratusan tahun melayani gereja Skotlandia. Itu adalah gereja resmi, gereja negara. Pada tanggal 19 Desember tahun 1808, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Horatius Bonner. Ayahnya, James Bonner, adalah seorang pemimpin gereja Skotlandia di Edinburgh. Horatius menempuh pendidikan sampai menyelesaikan perguruan tinggi di Edinburgh. Tahun 1837, ia ditabiskan menjadi seorang pendeta dan melayani di St. James Leith membantu pendeta John Lewis. Tapi Horatius tidak lama melayani di sana. Beberapa bulan kemudian dia pindah dan melayani di North Paris Kelso. Di dalam pelayanannya, Horatius berhadapan dengan kenyataan bahwa anak-anak sekolah minggu mengalami kesulitan untuk menyanyikan nyanyian yang diizinkan untuk dinyanyikan di gereja, yaitu mazmur. Jadi saat itu ceritanya nyanyian yang boleh dinyanyikan dalam gereja, baik dalam kebaktian umum bahkan di sekolah minggu adalah mazmur. Oleh karena itu, Horatius dia mulai mengarang syair lagu rohani yang sederhana, lalu menggunakan melodi lagu populer untuk syair ciptaannya itu. Dia mencetak lagu-lagu itu sehingga anak yang hadir di sekolah minggu dapat memilikinya. Tapi sekali lagi, lagu-lagu itu hanya boleh dinyanyikan di luar kebaktian. Pada tahun 1843, di Skotlandia terjadi apa yang dikenal dengan sebutan The Great Disruption. Jadi kalau kita bicara soal disrupsi itu bukan barang baru. Yang terjadi saat itu bahwa ada sekitar 450 orang pendeta gereja resmi memisahkan diri dan membentuk The Free Church of Scotland. Nah, Horatius dia ikut bergabung dengan kelompok ini. Dan karena itu dia harus meninggalkan posisinya sebagai pendeta jemaat di North Paris. Dia meninggalkan pastori, juga melepaskan semua jaminan hidup yang selama itu diberikan oleh negara. Namun, The Free Church of Scotland makin berkembang. Horatius pun tidak kekurangan pelayanan. Selain melayani jemaat, karena kegemaran dan kepiawaiannya menulis, dia juga merangkap menjadi redaktur majalah. Tercatat ada 2 majalah di mana dia menjadi redakturnya. The Quarterly Journal of Prophecy dan The Christian Treasury. Tahun 1853, the University of Aberdeen memberikan gelar Doctorate of Divinity kepada Horatius
Boner. Hasil karya Horatius yang dipublikasikan cukup banyak, antara lain The Bible Hymnal, lalu Hymns of Faith and Hope yang diterbitkan 3 seri. Tahun 1866, dia kembali ke Edinburgh dan melayani di Chalmers Memorial Church, The Grange, Edinburgh. Tahun 1883 dia terpilih menjadi moderator of the General Assembly of Free Church of Scotland. Himne ciptaan Horatius ternyata cukup banyak loh. Lebih dari 600 himne, dan karena itu dia dijuluki pangeran dari kalangan penulis himne Skotlandia. Lagu yang kita kenal dengan judul I Heard the Voice of Jesus Say aslinya berjudul The Voice from Galilee. Diciptakan oleh Horatius pada tahun 1846 dan dipublikasikan dalam kumpulan lagu yang berjudul Hymns Original and Selected. Lagu ini kerap dianggap sebagai syair terbaik yang dituliskan oleh Horatius Bonar yang meninggal pada tanggal 31 Juli 1889. Lagu I Heard the Voice of Jesus Say kita temukan dalam Kidung Jemaat 144 dengan judul Suara Yesus Kudengar dalam 2 versi melodi. Versi melodi di Kidung Jemaat 144b mungkin lebih akrab dengan telinga kita, seperti yang tadi kita dengar dan kita nyanyikan bersama Pendeta Arlianus dan kawan-kawan di awal tayangan Anamnesis episode 54 ini. Dan dicatat bahwa melodi yang dipakai adalah melodi dari lagu rakyat Inggris. Kita akan mendengar dan ikut menyanyikan versi Kidung Jemaat 144A, yaitu melodi karya John B. Dykes yang dikenal juga dengan sebutan Fox Dialecti Tune.
Sahabat, ternyata lagu I Heard the Voice of Jesus Say dinyanyikan tidak cuma dengan dua ragam melodi, tapi ada beragam melodi yang dipakai untuk lagu ini. Ada yang berasal dari Jerman, dari Amerika. Ketika saya mencarinya, saya menemukan tidak kurang ada 5 versi melodi lagu ini. Tapi apapun versi melodinya, syairnya tetap sama. Setiap bait dari ketiga bait lagu ini terdiri dari 2 bagian. Paruh pertama, setiap bait isinya adalah kutipan ucapan Yesus. Dan paruh kedua, setiap bait memberikan testimoni tentang pengalaman orang yang mau merespon dengan benar ajakan Yesus. Keseluruhan lagu ini mengundang kita untuk menyambut apa yang Yesus tawarkan. Apa sih yang Yesus tawarkan? Pertama, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Bagi saya, teks bahasa Inggrisnya lebih menyentuh. Coba kita bayangkan ya, ketika kita sedang memikul beban kehidupan yang sangat berat. Tidak ada yang dapat menolong kita. Sepertinya kita tinggal sendirian. Lalu Yesus menjumpai kita, membuka kedua belah tangannya dan berkata, "Come unto me and rest. Lay down, thou weary one. Lay down thy head upon my breast." Datanglah kepadaku dan istirahatlah. Berbaringlah hai kamu yang letih lesu. Baringkan kepalamu di dadaku. Apa yang akan terjadi ketika kita menyambut undangannya itu? Oh, kita akan menemukan di dalam dia tempat peristirahatan yang memberi kelegaan dan sukacita. Sekarang bayangkan sulitnya kehidupan yang kita jalani, seperti musafir kehausan di padang gurun. Ketika asa sudah tiada, serasa hampir mati kehausan, Yesus datang dan berkata, "Lihat, aku memberikan air kehidupan dengan cuma-cuma. Ambil, minum, dan hiduplah." Jika kita menyambutnya, maka kehausan yang mencekik kita akan hilang. Kita disegarkan, jiwa kita dipulihkan karena sekarang kita hidup di dalam Dia. Untuk bait ketiga kita bayangkan, ketika awan persoalan begitu menggelapkan hari kehidupan kita, dan hampir saja kita memilih jalan pintas yang gampang, Yesus kembali datang, tersenyum hangat dan berkata, "Akulah terang dalam dunia yang gelap ini. Pandanglah aku dan kegelapan kan sirna, hari menjadi terang." Ketika kita memandang Dia, kita temukan di dalam Dia cahaya bintang dan mentari. Kita kembali berjalan dalam terang kehidupan sampai tuntas kembara hidup ini. Sahabat, Yesus yang sama juga menyapa kita dan menyampaikan undangan yang sama. Maukah kita menyambutnya? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Sang Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena di dalam Yesus kami boleh bertemu dengan kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam Yesus kami boleh menemukan tempat perteduhan, tempat kami bernaung.
di mana kami boleh menyerahkan segala beban kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Yesus, kami juga boleh menemukan air hidup yang memberikan kehidupan sejati kepada kami. Dan di dalam Dia, kami menemukan terang hidup yang memungkinkan kami bisa menjalani hidup di dalam kepenuhannya. Bapa, tolong kami, supaya kami tidak sia-siakan undangan Yesus yang menyapa kami. Kami memohon, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, di penghujung episode ini, saya mengajak kita semua mengalami kehadiran Yesus dan suaranya yang menyapa kita lewat lagu I Heard the Voice of Jesus Say, dengan melodi yang ternyata paling banyak saya temukan di YouTube. Melodi lagu rakyat Inggris yang bernama King's Fall. Pejamkan mata Anda. Bayangkan Yesus hadir di depanmu dan menyapamu.
sahabat dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 54 ini. Tuhan tetap beserta Anda.